Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di dunia pendidikan berbasis agama. Di Beji Depok, Jawa Barat, 11 santriwati di salah satu pondok pesantren menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh 4 orang oknum ustadz dan 1 orang kakak kelasnya. Kasus ini terjadi pada tahun 2021 dan terungkap pada akhir Juni 2022 yang lalu. Pada saat korban libur, lalu melapor kepada orang tuanya saat pulang ke rumah. Dari hasil keterangan korban, modus pelaku dalam melancarkan aksinya adalah dengan mengajak korban masuk ruangan kosong. Setelah korban masuk, pelaku langsung membekap korban dan kemudian melancarkan aksi bejatnya. Sementara itu, 3 santri laki-laki di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan seksual oleh seorang guru mengaji berinisial RD. Aksi bejat pelaku ini akhirnya diketahui setelah salah satu korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Berbekal informasi tersebut, kemudian orang tua murid meminta klarifikasi kepada guru mengaji itu secara langsung. Guru mengaji itu langsung berdalih ingin mengetahui anak-anak tersebut sudah balik atau belum. Hingga kini, kasusnya masih dalam tahap penyidikan. Mengapa semakin banyak kasus pencabulan yang melibatkan oknum pelajar sebagai pelakunya? Bukankah guru sebagai pengajar sepatutnya memberikan contoh yang baik agar menjadi panutan muridnya? Tim TV One mengabarkan. Ya Rati, ini memang kita nih mau mengatakan apa saat ini statusnya nih? Kalau saya pribadi sih saya mengatakan ini udah darurat ya. Iya. Tadi Bu Yuanita narasumber kita nih pemirsa di studio sudah hadir, Bu Yuanita sosiolog dari UNJ Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ngobrol sama Bu Yuanita, Bu Yuanita justru malah yang masih terngiang di kepikiran Bu Yuanita adalah yang kasus di Bandung ya Bu ya. Itu jumlah santriwatinya yang menjadi korban tuh banyak. Nih kalau misalnya kita lihat nih kan Mojokerto, Ya, Depok juga ada. Banyuwangi juga ada, dan itu semua tuh yang memang pendidikan berlandaskan agama gitu. Ya, jadi ya membuat kekhawatiran juga untuk para orang tua jadinya ya, jangan sampai nih anaknya menjadi korban. Kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini. Juga sudah ada Bapak Ansorul Huda, Ketua LBP HNU Kabupaten Mojokerto. Selamat pagi Pak Ansorul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ansorul. Salam. Kita update dulu Pak, kasus yang di Mojokerto, kabarnya kan juga sudah ada begitu ya, pendampingan juga dari Pak Ansorul kepada keluarga korban. Sejauh ini update-nya seperti apa Pak kasusnya? Ya, ringkasan sederhana terkait dengan perkara yang terjadi di Mojokerto ini adalah terjadinya pencabulan di lembaga pendidikan yang berbasis agama, dan korbannya ini adalah anak-anak laki-laki. Per hari ini yang masih diproses oleh kepolisian PPA Polres Mojokerto sudah 3 orang yang menjadi korban. Nah, tetapi hasil pendalaman kita yang terjadi di lapangan itu bisa puluhan, di atas 10 atau terakhir nama-nama yang muncul di kita itu 20-an lebih yang menjadi korban. Nah, korbannya itu adalah laki-laki dan pelakunya ini adalah seorang guru laki-laki, terus kemudian mereka ini menjadi korban pencabulan. Nah, per hari ini kondisi perkara ini alhamdulillah sudah ditangani oleh Polres dalam hal ini unit PPA Mojokerto, dan terhadap pelaku sudah dilakukan penahanan. Gitu, per kemarin. Ya, dari komunikasi dengan pihak kepolisian Pak Ansorul, bagaimana penanganan terhadap statusnya sudah tersangka ya Pak, sudah ditangkap dan sudah tersangka? Sudah. Ini kenapa kok guru agama yang dipercaya oleh orang tua yang menitipkan anaknya ke sana, dirusak kepercayaan ini dengan kelakuan yang bejat seperti ini, Pak? Ya. Nah, kalau yang terjadi di sana memang ya
faktanya demikian. Nah, yang kedua memang jangan-jangan yang terjadi di lapangan ini adalah ada seakan-akan stigma bahwasannya mereka yang menjadi korban ini modus operandinya adalah menjalankan suatu perintah agama. Jadi anak-anak yang baru beranjak dewasa ini, kalau dalam istilah agama itu akil baligh misalnya, nah mereka modusnya adalah pembelajaran terhadap anak-anak ini bab toharoh, bab berbersihkan dalam Islam, terus kemudian yang belum balik itu dibalikkan. Nah kayak gitu kita. Modus operandinya demikian. Nah yang kedua, untuk case Mojokerto ini agak menariknya adalah korban ini. Pertama kita menduga ada puluhan korban. Yang selanjutnya adalah kayak seakan menjadi kultur kita melihatnya. Waduh. Jadi artinya kultur ini informasi siapa yang menjadi korban di antara para korban satu dengan korban yang lain atau para pelajar di lembaga pendidikan ini dengan yang lain ini sudah biasa melihat. Artinya ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Makanya kemudian kita mendorongkan bahwasannya ada darurat terhadap perlindungan anak dalam konteks di Kabupaten korbannya Mojokerto. Juga sudah ada yang lulus dari pondok tersebut begitu ya? Ini tidak ada tidak sampai ada boarding, jadi bukan pondok, jadi itu lembaga pendidikan. Ya. Jadi sudah ada yang sampai lulus sekolah di sana begitu. Dugaan kita demikian. Sudah ada yang lulus terus kemudian. Nah per hari ini kan yang kesulitan kita adalah kultur di masyarakat. Mereka yang menjadi korban ini untuk bisa menyampaikan saya menjadi korban, anak saya menjadi korban dan seterusnya. Itu seakan-akan masih menjadi aib yang terjadi di lokal kultur masyarakat di lokal setempat gitu. Sehingga kita mendorongkan agar kemudian para korban-korban yang lain, karena kan ini kawan-kawan LPBANU bersama dengan Fatayat, bersama dengan BCC melakukan pendampingan ini tidak hanya pendampingan secara hukum, tapi juga pendampingan secara psikologis ya. Jadi ada psikolog yang ada di sini. Ya. Pak Ansorul, kondisi dari para korban ada yang mengalami trauma atau gimana Pak? Iya, kalau yang disampaikan oleh tim psikolog jelas dari per hari ini yang masih sudah mengaku dan alhamdulillah sudah diproses di proses penyidikan ada 3 orang korban. Terhadap 3 orang korban itu yang disampaikan oleh kawan-kawan psikolog jelas mereka mengalami trauma. Nah yang kedua yang lebih membahayakan lagi ini adalah pelaku ini dalam menjalankan aksinya ini. Si korban ini dicekoki dengan video yang porno. Tidak senonoh video porno. Terus kemudian dalam tanda kutip yang kita khawatirkan adalah keberlangsungan orientasi seksual si anak ini. Karena seakan-akan didorong untuk bahwasannya LGBT. Jadi laki-laki dengan laki-laki ini selesai bisa dilakukan, perempuan dengan ada itu yang trauma healing itu yang sedang ditangani oleh kawan-kawan psikolog kita. Baik. Gimana? Oke, saya coba mau mendengar suara dulu lah mungkin ya sebelum kita jeda komersial dari Ibu Iwanita. Dari keterangan Pak Ansorul ya yang bisa kita tarik dalam sebuah analisa mungkin ya Bu Iwanita dari aspek ilmu sosial mungkin. Apa catatan Bu Iwanita? Nah ini satu catatan penting ya, karena sekolah, kemudian lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pesantren, ini kan institusi pengetahuan sekaligus moral. Tetapi ini kayak dibalik gitu loh. Di sini kan anak ditanamkan sains ya, pengetahuan ya. Nah kemudian ditanamkan karakter, ditanamkan juga keimanan yang tadi karena ada aspek moralnya itu ya. Tapi ini jadi jungkir balik. Nah jangan sampai ya institusi pendidikan ini ya yang tadinya
menjadi salah satu pilar kuat ya social institution di masyarakat menjadi deviant institution. Jadi maksudnya menghasilkan outputnya ya perilaku-perilaku yang menyimpang gitu loh. Yang dikhawatirkan oleh Pak Ansor tadi. Bahkan modusnya membawa agama begitu ya. Dimanipulasi ya nilai-nilai keagamaannya ini. Saya nggak bilang agamanya yang menyimpang, tapi ada oknum, kita sebut aja oknum ya, yang memanipulasi menggunakan ya nilai-nilai keagamaan dalam proses pembelajarannya itu ya di suatu lembaga pendidikan ya, yang apa namanya menormalisasikan yang menyimpang itu tadi gitu. Ini kan bahaya. Mengingat fungsi dan peran ya institusi pendidikan ini kan salah satu pilar loh selain keluarga. Ya gitu. Nah ini saya tidak bisa bayangkan juga nih nanti generasi yang dihasilkan dari institusi ini gitu ya, nanti seperti apa gitu kan, jadinya kan berperilaku menyimpang dari yang institusi sosial yang menyimpang. Kalau kita melihat orang tua ya mencarikan pendidikan dasar atau awal untuk anak, untuk level mungkin selain sains mungkin mempertebal moral, keimanan juga, makanya dipilihlah lembaga pendidikan yang istilahnya pondok seperti itu, yang notabene kan di situ kan juga ada asramanya, artinya kan terlepas pantauannya dari orang tua. Melihat sekian banyak Depok, Mojokerto, Banyuwangi, ini sudah cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan nggak? Nanti mungkin kita bisa sambung ya diskusi kita Bu Yuanita. Kami akan kembali, masih di Apa Kabarnya Siapa Aja.